Halo kamu yang akhir-akhir ini merasa namamu lebih sering disebut daripada biasanya. Selamat datang di Queen of Pentacles Tarot, tempat di mana kita membaca energi tanpa topeng, tanpa sensor, dan tanpa berpihak pada gosip. Kalau kamu sampai di video ini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada cerita yang tiba-tiba terbuka. Mungkin ada hubungan yang selama ini tersembunyi, lalu akhirnya terungkap. Dan sekarang, kamu bisa merasakan bagaimana tatapan orang berubah, bagaimana bisikan terdengar lebih tajam, bagaimana asumsi mulai bermunculan tanpa kamu pernah menjelaskan apapun. Hari ini kita tidak hanya membaca kartu, kita akan melihat bagaimana orang-orang membentuk opini tentangmu, apa yang mereka pikirkan diam-diam, siapa yang menghakimi, siapa yang sebenarnya iri, dan siapa yang justru diam-diam kagum karena kamu berani menjalani sesuatu yang tidak semua orang sanggup hadapi. Tarik napas yang dalam, tenangkan pikiranmu, karena energi yang akan kita buka bukan energi ringan. Ini tentang persepsi, tentang citra, tentang bagaimana dunia melihatmu, ketika rahasia itu akhirnya tidak lagi menjadi rahasia. Dan ingat, di channel ini, kita tidak membaca untuk menjatuhkan. Kita membaca untuk menyadarkan. Karena apapun asumsi mereka, nilai dirimu tetap tidak berubah. Mari kita mulai. Energi pertama yang langsung terasa adalah The Lovers, yang membuat orang-orang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sepele. Karena di mata mereka ini bukan sekadar kesalahan atau permainan sesaat, melainkan sesuatu yang lahir dari perasaan yang dalam. Sesuatu yang dipilih dengan sadar, dan dari sini asumsi mulai terbentuk bahwa kamu mengikuti hatimu, meskipun risikonya besar, bahwa kamu memilih cinta, meski tahu konsekuensinya tidak ringan, dan sebagian orang diam-diam mengakui bahwa tidak semua orang punya keberanian seperti itu. Lalu energi bergeser ke Knight of Cups, dan asumsi berkembang menjadi gambaran bahwa kamu adalah seseorang yang mudah tersentuh oleh rasa, seseorang yang percaya pada janji, pada perhatian, pada koneksi emosional yang terasa magis, sehingga ada yang menilai kamu terlalu romantis, terlalu hanyut, terlalu percaya, namun ada juga yang melihatmu sebagai pribadi yang tulus, yang tidak setengah-setengah ketika mencintai, yang berani menyerahkan hati sepenuhnya tanpa bermain aman. Namun ketika cerita ini mencapai puncaknya dan kebenaran tidak lagi bisa ditutup-tutupi, Ten of Swords muncul membawa asumsi paling dramatis, karena sebagian orang langsung membayangkan kamu hancur, kamu jatuh, kamu terluka parah oleh keadaan. Mereka membentuk narasi bahwa kamu adalah pihak yang paling tersakiti, atau bahkan pihak yang paling bersalah. Dan dalam bayangan mereka, kamu terpuruk dan tidak akan mampu kembali seperti dulu. Padahal seringkali apa yang mereka lihat hanyalah permukaan dari proses yang jauh lebih kompleks di dalam dirimu. Akan tetapi energi tidak berhenti di sana, karena Three of Cups menunjukkan bahwa setelah badai itu, kamu tetap terlihat tersenyum, tetap hadir di lingkungan sosialmu, tetap berinteraksi, dan justru di titik ini, asumsi kembali berubah karena ada yang merasa kamu terlalu cepat bangkit, ada yang mengira kamu tidak benar-benar terluka, ada yang berpikir kamu menikmati perhatian yang muncul dari drama tersebut, sehingga namamu menjadi bahan percakapan yang berulang di berbagai sudut, seolah-olah hidupmu menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas. Kemudian King of Swords membawa perubahan besar dalam cara orang melihatmu, karena perlahan mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak selemah yang mereka kira, bahwa di balik semua emosi yang terlihat, ada ketegasan, ada kecerdasan, ada kontrol diri yang membuatmu tetap berdiri dengan kepala tegak, dan dari sini muncul rasa segan, muncul kesadaran bahwa kamu tidak bisa diremehkan begitu saja, karena kamu mampu mengendalikan situasi dengan logika dan ketenangan yang tidak semua orang miliki. Energi itu berlanjut ke Eight of Pentacles,
yang memperlihatkan bahwa kamu tetap fokus membangun hidupmu, tetap bekerja, tetap memperbaiki diri, tetap bergerak maju tanpa terlalu larut dalam opini orang, dan justru di titik ini banyak yang mulai mengubah asumsi mereka. Karena mereka melihat bahwa kamu tidak runtuh oleh gosip, tidak hancur oleh penilaian, melainkan semakin serius menata masa depanmu, sehingga perlahan rasa hormat mulai tumbuh, meski tidak semua orang mengakuinya secara terbuka. Namun The Moon menunjukkan bahwa misteri tentangmu tidak sepenuhnya hilang, karena masih ada kabut, masih ada pertanyaan yang tidak terjawab, masih ada orang yang merasa mereka belum mengetahui keseluruhan cerita. Dan justru ketidakjelasan itu membuat auramu terasa semakin dalam, semakin sulit ditebak, semakin menarik, sekaligus membuat sebagian orang gelisah karena mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang kamu rasakan atau pikirkan sebenarnya. Dan akhirnya, semua alur ini bermuara pada The Sun, yang menunjukkan bahwa setelah semua asumsi, gosip, drama, penilaian, dan spekulasi, yang tersisa adalah cahaya yang justru lebih terang dari sebelumnya, karena kamu keluar dari situasi ini dengan versi diri yang lebih sadar, lebih kuat, lebih jujur terhadap apa yang kamu inginkan, sehingga meskipun orang-orang sempat membentuk berbagai cerita tentangmu, pada akhirnya mereka melihat bahwa kamu tetap bersinar, tetap hidup dengan caramu sendiri, dan tidak benar-benar kehilangan dirimu hanya karena hubungan yang sempat dianggap terlarang itu. Apa motif tersembunyi di balik orang yang paling keras menghakimimu? Ketika Five of Swords muncul di awal, ini menunjukkan bahwa motif tersembunyi orang yang paling keras menghakimimu sebenarnya berakar dari dorongan untuk merasa menang. Karena kartu ini berbicara tentang konflik ego, tentang keinginan untuk berada di posisi lebih tinggi, tentang kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya benar, sementara kamu salah. Sehingga di balik kata-kata tajam dan sikap yang terlihat moral atau tegas, ada keinginan yang sangat manusiawi untuk tidak kalah, untuk tidak terlihat lemah, dan untuk menjaga citra dirinya sendiri agar tetap utuh di hadapan lingkungan. Energi itu kemudian disambung oleh The Hierophant, yang menunjukkan bahwa orang ini kemungkinan besar merasa dirinya berdiri di atas nilai, aturan, atau norma tertentu, sehingga ketika dia menghakimimu, dia merasa sedang membela prinsip, membela moralitas, atau membela tatanan yang menurutnya benar, namun yang tersembunyi di balik sikap itu adalah kebutuhan untuk diakui sebagai sosok yang lebih benar, lebih tahu, atau lebih suci secara sosial. Sehingga kritiknya bukan hanya tentang kamu, melainkan tentang bagaimana dia ingin dipandang sebagai penjaga standar yang tidak boleh dilanggar. Lalu muncul Queen of Wands, dan disinilah lapisan lain mulai terlihat. Karena kartu ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia melihat sesuatu dalam dirimu yang kuat, yang bercahaya, yang percaya diri, yang menarik perhatian tanpa harus memaksakan diri, dan tanpa disadari energi kamu memicu rasa tidak nyaman dalam dirinya, karena mungkin dia melihat kualitas yang ingin dia miliki, tetapi belum sepenuhnya ia kuasai, sehingga penghakiman itu menjadi cara halus untuk meredam rasa inferior yang tidak pernah ia akui secara langsung. Energi itu diperkuat oleh Page of Swords, yang menggambarkan seseorang yang memperhatikan dari jauh, yang mengamati, yang ingin tahu, yang mungkin memantau gerak-gerikmu lebih sering daripada yang terlihat, sehingga motif tersembunyinya juga mengandung rasa penasaran yang besar, bahkan mungkin obsesi kecil yang ia sembunyikan di balik kritik. Karena semakin keras seseorang berbicara tentangmu, seringkali semakin besar perhatian yang sebenarnya ia berikan terhadap hidupmu. Kemudian Nine of Swords membuka sisi yang lebih dalam lagi, karena kartu ini menunjukkan kecemasan, rasa bersalah, atau ketakutan yang menghantui pikiran di malam hari, dan ini menandakan bahwa di balik suara kerasnya, ada kegelisahan pribadi yang belum selesai, ada luka lama, ada trauma, atau ada pengalaman yang membuatnya sensitif terhadap situasi yang mirip dengan apa yang kamu jalani, sehingga
Penghakiman itu sebenarnya adalah proyeksi dari ketakutannya sendiri yang belum ia sembuhkan. 4 lapisan itu belum berhenti, karena Four of Pentacles menunjukkan bahwa orang ini sangat menjaga sesuatu. Entah itu reputasi, status, hubungan, atau rasa aman yang ia bangun dengan susah payah, sehingga ketika ia melihat kamu berani mengambil keputusan yang kontroversial atau melawan arus, ia merasa terancam, karena keberanianmu seperti cermin yang mempertanyakan apakah hidup yang ia pertahankan selama ini benar-benar berdasarkan pilihan hati atau hanya karena takut kehilangan kestabilan. Lalu The Empress muncul dan membawa energi yang sangat kuat, karena kartu ini berbicara tentang daya tarik alami, kesuburan energi, dan magnetisme yang tidak dibuat-buat, dan bisa jadi motif tersembunyinya adalah kecemburuan yang halus terhadap caramu memancarkan pesona, terhadap cara orang lain tetap memperhatikanmu, meskipun ada kontroversi, terhadap bagaimana kamu tetap terlihat hidup dan penuh warna di tengah penilaian, sehingga alih-alih mengakui rasa iri itu, ia memilih membungkusnya dengan kritik. Justice kemudian memperlihatkan bahwa sebagian dari dirinya benar-benar percaya bahwa ia sedang menegakkan keadilan, bahwa ia merasa perlu bersuara, karena menurutnya ada sesuatu yang harus diluruskan. Namun kartu ini juga menunjukkan bahwa semesta sedang menimbang niatnya, karena jika penghakiman itu lahir dari niat murni untuk kebaikan, maka ia akan merasa tenang. Tetapi jika lahir dari ego dan rasa iri, maka cepat atau lambat ia akan menghadapi konsekuensi dari kata-katanya sendiri. Dan akhirnya Death menutup rangkaian ini dengan pesan transformasi, karena motif tersembunyi terdalamnya mungkin adalah ketakutan terhadap perubahan, ketakutan melihat kamu berubah, berani, atau melampaui batas yang ia anggap tetap, sehingga setiap kali kamu bertransformasi menjadi versi diri yang lebih jujur dan lebih bebas, ia merasa dunianya sedikit terguncang, dan alih-alih menghadapi rasa takut itu secara langsung, ia memilih menghakimi agar perubahan itu terasa salah di matanya. Apa pelajaran karmik dari hubungan terlarang ini untuk jiwamu? Justice menunjukkan bahwa hubungan ini bukan sekadar soal rasa, melainkan soal keseimbangan karma yang sedang ditagihkan. Karena dalam kehidupan ini, ada hukum sebab akibat yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin di masa lalu, entah dalam fase hidup sebelumnya, atau dalam pola lama yang terus berulang, ada pelajaran tentang kejujuran, komitmen, dan pilihan hati yang belum benar-benar kamu selesaikan, sehingga semesta menghadirkan situasi ini bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang membentuk arah jiwamu. Kemudian The Devil muncul sebagai cermin tentang keterikatan, tentang bagaimana kamu belajar membedakan antara cinta yang membebaskan dan hasrat yang mengikat, karena pelajaran karmik pertamamu adalah memahami bahwa tidak semua koneksi yang terasa kuat itu sehat, tidak semua rasa yang membakar itu membawa pertumbuhan, dan terkadang jiwa perlu merasakan godaan yang intens, agar akhirnya sadar bahwa kebebasan batin jauh lebih berharga daripada sensasi sesaat yang membuatmu merasa hidup, namun diam-diam menguras energimu. Lalu Two of Cups hadir mengingatkan bahwa di balik label terlarang itu, tetap ada koneksi jiwa yang tulus, tetap ada pertemuan dua hati yang saling mengenali, dan pelajaran karmik di sini adalah memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah diterima dunia, tetapi kamu juga sedang diajarkan untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah koneksi itu benar-benar setara? Apakah kamu memberi dan menerima dengan seimbang? Ataukah kamu kehilangan sebagian dirimu demi mempertahankan rasa yang kamu takutkan untuk lepaskan? Namun The Tower tidak bisa dihindari, karena setiap hubungan karmik yang kuat hampir selalu membawa runtuhnya ilusi, dan disinilah pelajaran besar itu mulai terasa menyakitkan, karena kamu dipaksa melihat kenyataan tanpa topeng, tanpa pembenaran, tanpa cerita indah yang sebelumnya kamu bangun untuk menenangkan diri, dan runtuhnya struktur lama dalam hidupmu bukanlah hukuman, melainkan pembersihan,
agar jiwamu tidak lagi bersembunyi di balik alasan-alasan yang sebenarnya hanya menunda kedewasaan emosional. Setelah runtuh, Eight of Swords menunjukkan bahwa pelajaran berikutnya adalah tentang kesadaran bahwa sebagian besar penjara yang kamu rasakan ternyata berasal dari pikiranmu sendiri, dari rasa bersalah, dari ketakutan akan penilaian orang, dari bayangan tentang reputasi, dan penerimaan sosial. Dan hubungan ini mengajarkanmu bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pilihan yang kamu buat, tanpa terus-menerus mengurung dirimu dalam narasi bahwa kamu tidak punya pilihan lain. Kemudian Death hadir bukan sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai transformasi total, karena pelajaran karmik yang paling dalam adalah keberanian untuk melepaskan versi lama dirimu yang terlalu bergantung pada validasi, terlalu takut kehilangan, terlalu rela mengorbankan prinsip demi mempertahankan seseorang, dan melalui hubungan ini, jiwamu dipaksa mati secara simbolis agar bisa lahir kembali dengan kesadaran yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih utuh. The Hermit kemudian membawa energi refleksi, karena setelah semua kekacauan dan transformasi itu, kamu tidak lagi mencari jawaban di luar, tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan mulai masuk ke dalam dirimu sendiri untuk memahami mengapa kamu tertarik pada hubungan yang terlarang, apa luka lama yang disentuh oleh koneksi ini, dan bagian mana dari dirimu yang sebenarnya sedang meminta untuk disembuhkan sejak lama. Wheel of Fortune menunjukkan bahwa semua ini adalah bagian dari siklus yang memang harus terjadi karena ada pola dalam hidupmu yang mungkin berulang, entah dalam bentuk hubungan yang rumit, perasaan yang tidak sederhana, atau situasi yang selalu menantang norma. Dan pelajaran karmik di sini adalah menyadari bahwa siklus hanya bisa berhenti ketika kesadaranmu berubah, ketika kamu memilih dengan versi dirimu yang baru, bukan dengan luka yang sama. Dan akhirnya, The World menutup rangkaian ini dengan energi penyelesaian, yang berarti bahwa jika kamu benar-benar menyerap pelajaran dari hubungan terlarang ini, maka jiwamu mencapai tingkat kelengkapan yang berbeda, karena kamu tidak lagi melihat pengalaman ini sebagai kesalahan semata, tetapi sebagai inisiasi spiritual yang membentuk keteguhanmu, memperluas pemahamanmu tentang cinta, dan mengajarkanmu bahwa harga diri serta keutuhan diri tidak boleh ditukar dengan apapun. Jadi pelajaran karmik terbesar dari hubungan ini bukan hanya tentang benar atau salah, bukan hanya tentang rahasia atau pengakuan, melainkan tentang belajar mencintai tanpa kehilangan diri, belajar memilih tanpa mengkhianati nilai batinmu, belajar melepaskan tanpa merasa hancur, dan belajar memahami bahwa setiap pertemuan jiwa membawa tugas tertentu yang harus diselesaikan agar kamu bisa melangkah ke bab berikutnya dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih selaras dengan takdir tertinggimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.